Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita berkata. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan dan anugerah Tuhan bagi kita semua. Pagi hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan melalui doa. Bapa, kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Kami dijaga, kami dipelihara, kami dilindungi, dan anugerah-Mu tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini, sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat mengerti dan kemudian kami menghidupinya di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara, firman Tuhan kita pagi hari ini diambil dari Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Renungan firman Tuhan kita pagi hari ini berjudul Mengandalkan Allah. Saudara, keangkuhan adalah salah satu kejahatan yang sulit dihindari oleh siapapun. Kejahatan ini dicemooh setiap orang ketika mereka melihatnya di dalam diri orang lain. Kejahatan ini adalah kejahatan yang semakin kita memilikinya, semakin kita tidak menyukainya di dalam diri orang lain. Bahkan banyak para pakar Kristen berpendapat bahwa kejahatan yang hakiki atau kejahatan yang terbesar adalah keangkuhan atau kesombongan. Pada ayat 13 dan 14 di sana kita melihat indikasi adanya sifat ini di jemaat di mana surat ini dialamatkan oleh Rasul Yakobus. Pada ayat 13 di sana dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sepertinya Yakobus sebelumnya telah mendengar sifat sombong ini dimiliki oleh jemaat di mana surat ini dialamatkan. Sehingga ia menulis, hai kamu yang berkata. Ada orang percaya yang menjalani hidupnya dengan mengandalkan diri sendiri. Mereka memutuskan sendiri kemana mereka akan pergi, kapan mereka akan pergi, berapa lama mereka akan tinggal, dan yakin bahwa mereka pasti mendapat untung. Dengan semua rencana ini sebenarnya tidak ada yang salah. Tetapi yang dipermasalahkan Yakobus di sini adalah Allah sama sekali tidak diperhitungkan dalam perencanaan mereka. Sebagai respons dari kesombongan yang seperti ini, Yakobus langsung memberikan teguran yang keras. Pada ayat 14, Yakobus mengatakan, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan hidupmu hanya seperti uap, hanya sebentar saja lalu lenyap. Ada dua pernyataan retoris di sini, saudara, yakni kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan hidupmu seperti uap. Melalui dua pernyataan retoris ini kita melihat suatu ironi di mana manusia yang penuh dengan kesombongan sebenarnya tidak memiliki kuasa untuk memperpanjang atau memperpendek hidupnya. Bahkan manusia tidak mampu memberikan jaminan bagi dirinya sendiri apakah esok ia masih hidup atau ternyata ia mati. Manusia lupa diri bahwa hidup mereka hanya seperti uap. Sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Kesombongan dalam mengandalkan diri sendiri
dengan membuat semua rencana kita sesuai dengan kehendak kita dan melupakan Tuhan, merupakan suatu kesalahan yang sangat besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa mungkin kita semua sering jatuh dalam kesombongan ini. Seberapa sering kita melibatkan Tuhan dalam rencana-rencana kita. Seberapa sering Allah tidak mendapat tempat dalam perencanaan kita atau Allah dieliminasi dari semua rencana kita. Bahkan Allah hanya menjadi formalitas saja dan akhirnya tidak penting. Seberapa sering kita memutar otak kita dan menggunakan seluruh tenaga kita untuk mencapai rencana yang telah kita susun dengan rapi. Namun saudara, tidak peduli apakah itu rencana baik dan teratur. Tetapi dengan mengeluarkan Allah dari dalam hidup kita, bukankah kita merasa kita mampu hidup tanpa Allah? Kita merasa bahwa mampu melakukan banyak hal tanpa campur tangan Allah. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa mungkin ada yang salah dengan hidup kita. Kesombongan dalam bentuk apapun adalah dosa di hadapan Tuhan dan Tuhan membencinya. Sebagai orang percaya, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Berdaulat. Mengandalkan dan mengutamakan Tuhan saja adalah salah satu wujud kerendahan hati dan kesadaran kita terhadap suatu realita bahwa tanpa Allah kita tidak dapat melakukan apa-apa, sekecil apapun itu. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Mari kita berdoa. Ampunkan kami Bapa jika sering sekali kami mengeluarkan Engkau dari kehidupan kami, dari rencana kami. Kami mohon ampun jika kami terlalu sering mengandalkan diri kami dan lupa bahwa kami tidak berdaya, kami lemah, kami rapuh di luar Engkau. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami agar hidup kami adalah hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.